Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jadi beliau telah menjadi yatim piatu ya, pada usia 6 tahun karena ditinggal wafat oleh kedua orang tua beliau. Jadi dinamakan anak yatim piatu sebelum beranjak dewasa ya, atau sudah bisa mandiri ya. Kalau masih anak-anak dinamakan anak yatim. Kalau sudah dewasa bisa mandiri bukan disebut anak yatim piatu lagi ya. Dan dalam hal ini ya, beliau SAW ya, tumbuh tanpa mendapat asuhan dari orang tua kandungnya. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa apabila ada seorang muslim ya, yang memelihara atau merawat anak yatim, itu akan mendapatkan keutamaan yang besar ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, dari Sahal radhiyallahu anhu dari Sahih Bukhari dan lainnya, yakni qala Syekhul Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Amr bin Zurarah akhbarana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada wa asyara bisabab bati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, dalam diriwayatkan kepada kami Amr bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hasim dari bapaknya dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku akan bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim dalam surga seperti ini. Dia beri isyarat dengan jari telunjuk dan jari kanan. Lalu beliau membuka di antara keduanya yang menunjukkan kedekatannya. Bukhari, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan hadis yang lain disebutkan ya, dalam Imam Bukhari dan yang lainnya, yakni hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim qala hadatsani Abi qala sami'tu Sahal bin Sa'di sami'tu Sahal bin Sa'di Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi as-sababati wal wusta. Jadi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, dia berkata telah menceritakan kepada aku Abdul Aziz bin Abu Hazim, dia berkata telah menceritakan kepada aku ayahku, dia berkata saya mendengar Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Dia mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari kanan. Sahih Bukhari, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi keutamaan memelihara anak yatim ya, itu sangat luar biasa. Dan kembali setelah peristiwa tersebut, Abdul Muthalib membawanya pulang ke Mekah ya, dengan perasaan sedih dan sangat iba kepada beliau SAW dan tidak membiarkan beliau untuk terus hanyut dalam kesedihan dan kesendirian. Dengan sangat penuh perhatian, Abdul Muthalib mencurahkan kasih sayangnya kepada beliau, melebihi kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Karena suatu ketika ya, pada usia beliau SAW 2 tahun ya,
Beliau datang dan langsung duduk di permadani yang menjadi tempat duduk khusus Abdul Muthalib, ya, yang mana tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang berani duduk di atasnya, ya, karena rasa hormat mereka terhadap ayahanda mereka. Ya. Dan beliau sempat disiksa oleh paman-paman beliau, namun Abdul Muthalib mengetahuinya dan mengatakan, jangan engkau ganggu cucuku, demi Allah sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas tempat duduknya, di atas permadani tersebut, sambil mengusap-usap punggung beliau. Kemudian ketika beliau berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, Abdul Muthalib wafat, ya, di kota Mekah. Sebelum meninggal, dia menyerahkan tanggung jawab kepada anaknya, yakni Abu Thalib, ya, paman beliau, jadi saudara kandung dari ayahnya beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam asuhan Abu Thalib, beliau mendapatkan perhatian yang sangat khusus dengan mengistimewakannya daripada anak kandungnya sendiri, ya, sebagai bentuk amanah dari ayahandanya, yakni Abdul Muthalib. Nah, perlakuan tersebut terus berlangsung sampai beliau wafat. Meskipun pada akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, yang mana lebih berat dengan agama nenek moyangnya, ya, dan diprovokasi oleh paman-paman yang lainnya, paman-paman beliau yang lainnya. Jadi yang tentang dakwah Rasulullah SAW, ya, insyaallah kita akan bahas, ya, berkenaan dengan peranan Abu Thalib dalam menyertai beliau SAW, ya, sampai wafatnya. Kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan, ya, bahwa suatu saat di Mekah mengalami musim kemarau yang panjang, paceklik, ya, atau musim kekeringan. Maka orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk keluar meminta hujan. Kemudian Abu Thalib keluar membawa beliau SAW menuju Ka'bah dan menyandarkan punggung beliau ke dinding Ka'bah, ya, sambil mendekati kepala beliau SAW dengan tangannya agar terlindungi dari terik sinar matahari. Dan terjadi keajaiban, yaitu kemujizatan, ya, yang semula panas sangat terik, kemudian datanglah awan bergumpal-gumpal, ya. Kemudian turun hujan dengan sangat lebat, sehingga air mengalir ke lembah, sumur-sumur terisi air, dan lahan yang tandus menjadi subur kembali. Dan Abu Thalib mempunyai syair, ya, yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni meminta diturunkan hujan kepada Allah, ya, dengan wasilah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, rahimahullah. Ini qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah taala fi sahihihi, hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Abu Qutaibah qala hadatsana Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar an abihi qala sami'tu Ibnu Umar yatamathalu bisya'ri Abi Thalib wa abyadu istasqal al-ghamamu biwajhi timalul yatama ismakun bil arami. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, telah menceritakan beragami Amr bin Ali berkata, telah menceritakan beragami Abu Qutaibah berkata, telah menceritakan beragami Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar dari bapaknya berkata, aku mendengar Ibnu Umar menirukan syairnya Abu Thalib. Ini wajahnya yang putih mengharap turunnya awan atau hujan, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda. Faqala Umar bin Hamzah hadatsana Salimun an Ali rubama dzakartu qawla sya'ir wa ana anzuru ila wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi kama yanzilu hatta yajisa kullu mizabi wa abyadu istasqal ghanamu biwajhi timalul yatama
ismatul lil a'rami wa huwa qawlu Abi Thalib. Dari Umar bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepada kami Salih dari bapaknya, barangkali aku sebutkan padanya perkataan syair, sementara aku lihat wajah Nabi SAW meminta turunnya hujan, maka beliau belum selesai, setiap aliran air telah penuh dengan air. Wajah yang putih mengharap turunnya awan atau hujan, sang penolong anak-anak yatim dan hidup para janda. Itulah perkataan Abu Thalib. Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bukhari dan yang lainnya. Kemudian ketika beliau berusia 12 tahun 2 bulan 10 hari, yakni bertepatan dengan tahun 583 Masehi, Abu Thalib membawa beliau SAW ikut serta berdagang ke negeri Syam. Sesampai di tempat yang bernama Busra, rombongan disongsong oleh seorang rahib, seorang pendeta yang terkenal, yang bernama Bahira. Lalu atau nama aslinya adalah Jarjis. Padahal sebelumnya dia atau rahib tersebut belum pernah melakukan hal yang demikian. Bukan kebiasaan dia melakukan hal yang perbuatan seperti itu. Kemudian rahib tersebut berjalan di sela-sela rombongan sehingga sampai kepada Rasulullah SAW dan memegang tangan beliau sambil berkata, inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rabb alam semesta, dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Abu Thalib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, bagaimana Anda bisa tahu hal tersebut? Rahib itu menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari perbukitan, tidak satupun dari bebatuan atau pepohonan melainkan bersujud kepadanya, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Sujud di sini sujud penghormatan. Adapun manusia sujud kepada manusia itu dilarang. Misalkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis Ahmad, At-Tirmidzi, Baihaqi, Tabrani, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'id dan yang lainnya, serta Syalbani mengatakan hadis hasan sahih. Di hadis tersebut mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya dalam hal-hal yang ma'ruf, jadi yang mengandung kebaikan dalam agama atau yang bersifat mubah. Dengan kata seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, menunjukkan bahwa sujud kepada manusia tidak boleh, dilarang dan hukumnya haram. Dan juga bagi istri, masuk surga itu mudah, dengan syarat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamatu syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha ghaflat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang istri mengerjakan sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban dan yang lainnya, serta disebutkan oleh Suhaib bin Arnaud. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda tentang sifat wanita penghuni surga, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jadi an Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum
binisaikum min ahlil jannah? Qalu bala ya Rasulullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bertanya, apakah maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga? Mereka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Qal al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la aduku ghamdan hatta tarda. Beliau bersabda, wanita-wanita yang penuh kasih sayang, yang banyak anak, yang senantiasa kembali kepada suaminya, setia kepada suaminya, yang apabila suaminya marah, dia mendatanginya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan berkata, aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridho. Saya Tabuni, Al-Haqi, An-Nasai, dan dihasankan oleh Syalbani. Jadi disahkan pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang datang dan mengadukan perlakuan suaminya kepada Rasulullah SAW. Dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, yakni Husaini bin Mihsan. Ana amatan lahu atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Faqarawat min hajatiha faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatu zawjin anti qalat na'am. Dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya yakni ibunya pernah mendatangi Rasulullah SAW karena ada suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau telah bersuami? Dia menjawab, sudah. Qala kaifa anti lahu? Qala ma'aluhu illa ma ajastu anhu. Qala fanzuri aina anti minhu fa inama huwa jannatuki wan naruki. Saya bertanya lagi, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Yang menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu. Riwayat An-Nasai, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Di sini menggambarkan bahwa perintah Rasulullah SAW agar memperhatikan hak suami yang harus dipenuhi oleh sang istri, karena suami adalah surga dan neraka bagi istri. Apabila istri taat kepada suami dan dalam hal yang ma'ruf atau yang mubah, maka ia akan masuk surga. Tetapi jika ia mengabaikan hak suami, tidak taat kepada suami atau durhaka kepada suami, maka dapat menyebabkan istri terjatuh ke dalam jurang neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.